warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Eka Muji Lestari dari SMP As-Siddiqiyah, calon guru penggerak angkatan 8. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Sedangkan menurut Tomlinson, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru berusaha dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, maka guru harus memahami tujuan pembelajaran, melakukan manajemen kelas yang efektif, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, melakukan penilaian berkelanjutan, menganalisis penerapan 3 strategi berdiferensiasi yaitu konten, proses, dan produk, menganalisis kebutuhan belajar murid dengan melakukan asesmen diagnostik yaitu kognitif ataupun non-kognitif berdasarkan 3 aspek yaitu kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek yaitu pertama, kesiapan belajar murid, yang kedua, minat belajar, dan yang ketiga, profil belajar. Kesiapan belajar murid. Guru harus melihat kesiapan belajar murid dengan cara menilai atau mengetahui seberapa besar kapasitas murid dalam mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Minat murid. Setiap murid memiliki minat yang berbeda-beda. Guru perlu memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Karena jika murid tersebut belajar sesuai dengan minatnya, maka dapat menjadi motivasi penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Profil belajar murid. Guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisien tergantung dari gaya belajarnya, kecerdasan majemuknya, pengaruh budaya, dan lingkungan. Membantu murid mencapai hasil belajar yang optimal. Guru dapat menerapkan 3 strategi diferensiasi secara tepat, yaitu pertama, konten. Guru perlu menyesuaikan materi atau konten pembelajaran dengan kebutuhan belajar murid yang beragam. Hal ini dapat dilihat dari hasil pertimbangan pemetaan kebutuhan kesiapan, minat, dan profil belajar murid. Yang kedua, proses. Guru memvariasi proses belajar agar beragam sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Proses ini mengacu pada bagaimana murid memahami dan memaknai apa yang dipelajari. Dan yang ketiga, produk. Guru perlu memodifikasi tagihan produk sebagai bentuk bukti yang menunjukkan apa yang telah dipahami oleh murid sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajari. Bagaimana koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi dengan modul lain di pendidikan guru penggerak yang pernah dipelajari? Koneksi antar materi dimulai dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, modul 1.3 Visi Guru Penggerak, modul 1.4 Budaya Positif, modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi yang nantinya bertujuan berpihak kepada murid dan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antar materi modul 1.1 dengan modul 2.1.
Menurut KHD, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia maupun anggota masyarakat agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Tugas kita sebagai guru adalah membimbing dan menyediakan lingkungan belajar yang memungkinkan setiap anak untuk dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan kodratnya masing-masing. Keterkaitan antar materi modul 1.2 dengan modul 2.1. Berpihak kepada murid, reflektif, inovatif, mandiri, dan kolaboratif merupakan nilai guru penggerak. Dalam proses menuntun, guru harus selalu berpikir dan bertanya pada dirinya apa yang dibutuhkan murid, apa saja yang bisa dilakukan agar proses belajar menjadi lebih baik. Mewujudkan kepemimpinan pada murid merupakan peran guru penggerak. Guru membantu murid dalam belajar, mampu memunculkan motivasi murid untuk belajar, dan juga mendidik karakter baik itu di sekolah maupun di kelas. Keterkaitan antar materi modul 1.3 dengan modul 2.1. Guru dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif atau IA melalui tahapan bagja, yaitu buat pertanyaan terkait pemetaan kebutuhan belajar murid, ambil pelajaran apa yang sudah pernah dilakukan, gali mimpi tentang kondisi ideal yang akan terjadi dalam proses pembelajaran, jabarkan 3 strategi diferensiasi, atur eksekusi dengan melakukan penilaian yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Keterkaitan antar materi modul 1.4 dengan modul 2.1. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah membentuk budaya positif dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Guru membantu membuat murid merasa dihargai dan memiliki keterkaitan antara dirinya dengan guru dan teman di kelasnya, sehingga murid merasa bahwa dirinya menjadi bagian dari kelasnya. Kesimpulan koneksi antar materi. Yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak kepada murid, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai-nilai yang melekat pada guru yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Murid sebagai pusat pembelajaran atau student center yang beragam harus dilayani dengan baik sesuai dengan visi misi yang baik pula. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.